karena Dia yang menuntun kita. Dan buktinya, Dia selalu menyertai kita. Kita kuat. Roh Tuhan sudah ada dalam hati kita. Roh Kudus Tuhan ketika kita percaya kepada Yesus ada dalam hati kita dan memimpin kita. Tinggal saat ini, apakah kita mau mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus ini? Apakah kita mau dibimbing oleh Roh Tuhan? Apakah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus? Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita memulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Dan untuk menghormati ibadah ini, cuma Tuhan saya undang bangkit berdiri. Saat teduh sejenak. Mari kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup. You
Di dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Pembacaan nas pembimbing yang dikutip dari Injil Yohanes pasal 14, 16 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Doa dari jemaat oleh kakak Maria. Mari. Hei huwalawalangi maama sisyo bajur goyaw mangalulur aga tunaw bajmane alawalu adis sway sikupuna si ay maandis so hagulit ko mo bajur formasimu ningo otoro aga dan wazang sana irugino parjo to mga iya pangalulur kana badaw ni ado mas so hagulit ko amatira tura sami ufara ade obe umuso de maoho de Pokoknya udah lama si Roma begini ufohur agak fit mau bener kisah nak tu yang baru bangun ka sano umuk kaila itu membaca itu dia masih isawa gede ke fefu dah berapa masih tinggal berapa aturan macam senang kalau padu gede magi ama oh ya si aiku lagi masih pasal huru ni fawa macam senang tapi di bagaimana taban era-era tu Maaduk ya da isoy. Pero sa iya badularo fam ina bulo gede kuma ba ifa iya. Ina tolas sidang ya daga mani mahu no ba mani pawalo. Ya daga tani funa usino ulo ade soya. No ila dani batado sa de au de matana funa. Umasi ga aga malu su mangibo to ba ira de mabafauri mamasa. Tego ko magin ta si serti soy. Nama suno de Nama furudongo daru malino sito bali soya de la hong bakuma gasa-gasa ba urima de to bali tigurida iya gugo talo ama soya deku ma ba hong de agai ni de mataru malino ba leo gi hauni amoni so ba de ma ina so tola so de aga baba mo rom hadian fa imau kuma ma de daga salah jemaat sige so dugina jare batra-tra banahira jam sana soya Maade khiwam ya simani fumau ya aga pada ego simani ufahu ira
Kera-kera mangada daga salai da inumi manahya ade baba di sagara ulidan. Paduda din maso aya waya ubi dengan balo ya ira. Kami tua kami nago bayna ufira ira fobe bobo batede ina tola dani hadiah haliun halu basi ma ade bato bali dilahu mo baktu ma fe. Sawa gelu soya o hausa de dema. Tertede magedi kungan si soya aga manahya aliswa. Paduda de malwalang ya uga zamulisi aga. Ya uga be bodara de bato tanga. Ina soku ma ako mo de basi ma ade. Dekar aku go eham nyamuni ada ina tola sokema wa umasimo ba alwa kema bahasa radede sau hagelo ama bading Yesu mangado aga yadu. Mari kita persiapkan persembahan kita, dan sebelumnya mari kita angkat pujian sabar dalam suka-sukamu. yang pertama. Allah yang mengasihi engkau berkata, bagi hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan di tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya maksudnya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa aku adalah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan
Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Jemaat berdiri dan memohon pengampunan dosa dan ikuti di dalam hati masing-masing. Ya Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang setia terhadap firman-Mu. Sesungguhnya semua yang Engkau janjikan telah tergenapi, bahwa Engkau telah mengutus Roh-Mu yang kudus di dunia, dan tinggal dan menjadi bagian kehidupan kami semua. Kami bersyukur atas anugerah-Mu ya Tuhan. Kami memohon ya Tuhan agar Roh Kudus itu berdiam di hati kami masing-masing. Agar kami jangan hanya mendengar saja ya Tuhan. Sebagai umat-Mu sungguh kami merasa gelisah. Kadang-kadang kami hanya sekedar mendengar saja apa yang Roh-Mu katakan, karena Roh-Mu itu belum mendiami hati kami. Dan juga sekalipun Roh-Mu itu menghampiri kami, namun Ia tidak mendiami hati kami, karena kami sering memberontak. Hati kami menjerit dan bertanya, ya Tuhan, bagaimana agar Roh-Mu yang kudus itu menjadi bagian dalam hidup kami? Ya Roh Kudus, Engkau mengenal hati dan pikiran kami, bahwa sungguh mengharapkan bila Engkau mendiami hati kami. Kami bersujud kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami untuk melawan kegiatan daging kami yang tidak berkenan kepadamu, agar tidak menjadi penghalang kami, karena kami lemah. Bawalah kami setiap saat kepada Tuhan kami Yesus Kristus, untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami di masa lalu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan akan masa depan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hidup kami, agar kami tetap setia sampai akhir zaman, sehingga kami mendapat bagian dalam kerajaan-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian. Sungguh Oh
Seperti Bapa yang telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Amin. Mari kita angkat pujian waktu Tuhan yang terbaik. yang terambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ke 26. Beginilah firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tetapi ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Nats penutup,
Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus mengasihi. Haleluya. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan itu kita angkat pujian, Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
Yang falu kami we buat dezo ayah Yesus Kristus. Bafa masilo walangi ama. Bafa wasageha ni amonia. Ya duhu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai nats khotbah kepada kita hari ini terambil dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan, demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Mari kita berdoa. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, sungguh mulia karyamu yang engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami bisa ada sampai hari ini, kami merasa itu semuanya hanya karena pertolongan, hanya karena penyertaan-Mu, hanya karena tuntunanmu bagi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada saat hari ini kami melaksanakan ibadah peringatan hari turunnya Roh Kudus atau hari pencurahan Roh Kudus bagi kami sebagai umat yang percaya. Maka di tengah-tengah ibadah ini kami sangat merindukan untuk Engkau berfirman bagi kami. Maka biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun hati kami, berkarya dalam hati kami, sehingga kami bisa benar-benar mengerti apa maksud dari firman-Mu yang kami dengarkan, yang disampaikan melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Berikan hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan kepada hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan itu benar-benar berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Pada saat hari ini kita masih melaksanakan ibadah di rumah atau ibadah bersama secara live streaming, khususnya kita di Jemaat PKB. Memang di beberapa tempat sudah ada sebagian yang bisa melaksanakan ibadah di tempat-tempat gereja, di tempat-tempat ibadah, yang dimana di tempat-tempat khusus yang masih hijau, zona hijau COVID-19. Khususnya kita masih yang ada di Bandung ini karena zona merah dan juga karena arahan dari pemerintah supaya kita masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Tentunya ini tidak mengurangi sukacita dalam hati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nama minggu kepada kita hari ini adalah Pentakosta 1. Pentakosta, di mana artinya adalah hari peringatan turunnya Roh Kudus atau hari pencurahan Roh Kudus. Kalau kita melihat saudara-saudara, di zaman perjanjian lama dengan perjanjian baru, pekerjaan Roh Kudus itu berbeda. Kalau di zaman perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya hinggap kepada pribadi-pribadi tertentu, misalnya seperti raja, seperti nabi, seperti orang-orang khusus yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan, atau kepada orang-orang tertentu saja. Jadi sifatnya bisa saja Roh Kudus itu atau Roh Tuhan itu bisa saja
pergi daripada orang tertentu kalau misalnya dia tidak taat kepada Tuhan. Contohnya seperti Raja Saul. Raja Saul itu ketika dia dipilih oleh Tuhan menjadi raja, maka Roh Kudus hinggap di atasnya atau dalam hidupnya. Dia dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi karena dia sudah mulai tidak taat kepada Tuhan, maka akhirnya Roh Tuhan itu pergi daripadanya sehingga dia tidak lagi menjadi raja. Akhirnya yang menggantikan dia adalah Raja Daud. Itu salah satu contohnya. Kalau di zaman Perjanjian Baru berbeda, saudara-saudara. Roh Kudus di zaman Perjanjian Baru dia bersifat menetap. Makanya di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, demikian juga kamu, ayat 13b. Demikian juga kamu, ketika kamu percaya, maka kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Artinya dimeteraikan, ada keabsahan, jadi tetap sah. Jadi Roh Kudus itu menjadi bagian kita. Hari pencurahan Roh Kudus itu yang menjadi nama minggu kepada kita hari ini. Ini merupakan suatu penggenapan janji Yesus kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, kepada orang yang percaya kepada dia ketika dia masih di dunia, bahwa di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, di mana dia pernah berjanji bahwa aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan seorang penolong bagimu. Bapak Ibu bisa membacanya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Sehingga hal ini terjadi di Yerusalem pada jemaat mula-mula. Dan juga ketika kita percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Jadi kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu lagi untuk mengundang Roh Kudus itu hadir dalam hati kita. Cukup kita meminta supaya Roh Kudus yang ada dalam hati kita, agar dia bisa bekerja, agar dia berkarya dalam hati kita. Tinggal saat ini apakah kita mau membuka hati kita untuk melakukan apa yang menjadi tuntunan daripada Roh Kudus. Mari kita melihat nas firman Tuhan kepada kita hari ini adalah dalam kitab Yesaya pasal 36, maksud saya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kitab Yesaya ini terbagi menjadi 3 bagian, di mana dari pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke-39, di situ dia menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada bangsa Israel sebelum mereka dibuang ke pembuangan atau di Babelonia. Jadi di situ dikisahkan apa kisah-kisah yang terjadi di situ. Kemudian dari pasal 40 sampai dengan pasalnya yang ke-50, di situ menceritakan kisah yang terjadi di zaman pembuangan ketika bangsa Israel itu sendiri ada di pembuangan. Ketika mereka ditawan, ketika mereka mengalami penderitaan, pergumulan, ketika mereka diperbudak di sana, di situ diceritakan. Mulai pasal 40 sampai dengan pasal 55. Dan juga di dalam pasal 40 sampai 55 itu, di situ juga diberikan janji-janji kepada mereka bahwa akan ada keselamatan yang daripada Tuhan untuk menyelamatkan bangsa itu. Kemudian dari pasal 56 bagian ketiga, 56 sampai dengan pasal 66, di situ dikisahkan janji-janji Tuhan, diceritakan apa saja yang menjadi janji-janji Tuhan kepada bangsa itu, kepada bangsa Israel itu, ketika mereka sudah sampai di Yerusalem atau sudah keluar dari pembuangan, yaitu dari Babel. Dan di situ juga diceritakan beberapa kisah yang terjadi kepada bangsa itu ketika mereka berada di Yerusalem itu sendiri. Salah satunya saudara-saudara, ketika mereka sudah sampai di tanah kediaman mereka di Yerusalem, maka yang terjadi di situ mereka mengalami berbagai pergumulan, mereka mengalami berbagai penderitaan. Namanya saja orang baru pindah. Mereka mengalami berbagai tantangan dan sebagainya. Akhirnya karena berbagai tantangan, pergumulan, persoalan yang mereka alami, maka akhirnya mereka bersungut-sungut. Akhirnya mereka memberontak kepada Tuhan. Maka akhirnya mulai dari pembacaan kita tadi saudara-saudara, penulis daripada kitab Yesaya ini memberikan kekuatan kepada bangsa itu agar mereka menjadi kuat, agar mereka mengingat masa lalu,
yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, yang Tuhan sudah nyatakan kepada mereka, yang Tuhan sudah lakukan kepada mereka, agar mereka mengingat pemeliharaan Tuhan, agar mereka mengingat bagaimana tuntunan Tuhan untuk membimbing mereka keluar dari Babel itu sendiri, masuk di dalam Yerusalem. Maka saat ini saya akan memberikan tema khotbah saya adalah Roh Tuhan menuntun umatnya. Roh Tuhan menuntun umatnya. Apa bukti saudara-saudara? Roh Tuhan menuntun umat. Melalui konteks firman Tuhan ini kita bisa melihat dua alasan. Yang pertama adalah Dia selalu menyertai. Ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13 saya akan bacakan sekali lagi. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Ayat 13. Yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Pada bagian ini penulis mengingat bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, bagaimana pertolongan-pertolongan yang hebat yang daripada Tuhan yang sudah dinyatakan kepada bangsa itu. Dia ingatkan kepada mereka, hei bangsa Israel, ingat bagaimana kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah nyatakan kepadamu dahulu-dahulu kala. Dia yang sudah menuntun engkau dengan rohnya, Dia yang sudah menyatakan mujizatnya kepadamu. Bahkan laut perahu itu terbelah menjadi dua, sehingga mereka bisa lewat ketika mereka dikejar-kejar oleh musuh. Akhirnya mereka dikuatkan saudara-saudara melalui pernyataan daripada penulis dari kitab Yesaya ini pasal 63. Mari kita melihat lagi di dalam ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Jadi dia mengingatkan kepada bangsa itu bagaimana penyertaan Tuhan itu. Sungguh benar-benar ajaib, sungguh benar-benar luar biasa. Mereka tidak tersandung katanya di sini. Mereka dipimpin oleh Tuhan, mereka dituntun oleh Tuhan untuk melintasi samudera raya, untuk keluar dari perbudakan itu. Terkadang kita saudara-saudara sama seperti orang Israel yang dikisahkan dalam kisah ini. Kadang-kadang kita fokus hanya terhadap masalah-masalah kita. Terkadang kita hanya fokus terhadap pergumulan, penderitaan, persoalan yang kita hadapi, sehingga membuat kita bersungut-sungut. Kita tidak melihat, kita kadang-kadang dibutai dengan rasa ego kita untuk melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang sudah berlalu kepada kita, yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Kita hanya melihat kesusahan kita, apalagi di saat-saat sekarang ini. Mungkin kita merasa susah, mungkin kita hanya fokusnya di situ. Kita tidak melihat bahwa kalau kita ada sampai saat ini, itu juga sudah merupakan bagian berkat yang daripada Tuhan. Kalau kita sehat, kalau kita masih kuat, kalau kita bisa beraktivitas, kalau kita bisa beribadah, kalau kita bisa memuji Tuhan, kalau kita bisa memuliakan Tuhan, kalau kita bisa berdoa, kalau kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kalau kita bisa dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini, itu senantiasa hanya karena pertolongan Tuhan, karena Dia yang menuntun kita, dan buktinya Dia selalu menyertai kita seperti Dia juga menyertai orang Israel pada dulu. Yang kedua, yang terakhir, apa bukti bahwa Roh Tuhan menuntun umatnya? Yang pertama tadi, Dia selalu menyertai, dan yang kedua adalah Dia memberi kedamaian. Ayat 14. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat namamu yang agung bagimu. Mari kita melihat ayat yang ke-14. Di situ ada kata Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Di mana ini? Di mana ini tempat perhentian? Mari kita melihat kembali kisahnya. Di ayat 11, di situ diceritakan bahwa
di zamannya Musa, dia teringat kepada zamannya Musa, di mana dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka. Jadi saudara-saudara, ternyata di zamannya Musa ini, yang dikisahkan dalam peristiwa ini berbicara masalah ketika mereka keluar dari penderitaan, dari pergumulan, dari perbudakan, dari Babel. Ketika mereka dituntun oleh Tuhan masuk kembali ke Yerusalem. Itulah yang dimaksud dengan tempat perhentian. Jadi ketika mereka sudah sampai di tanah mereka, sampai di kediaman mereka, sampai di tempat perhentian itu, maka di situ mereka mengalami yang namanya rasa aman. Di situ mereka mengalami yang namanya kesejahteraan, sehingga mereka merasa damai. Tuhan memberikan kedamaian kepada mereka, meskipun kadang-kadang ada masalah, meskipun kadang-kadang ada ujian, meskipun kadang-kadang Tuhan izinkan ujian-ujian itu terjadi dalam kehidupan mereka. Demikian pula dengan kita. Kadang-kadang juga Tuhan mengizinkan ujian-ujian terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melewati ujian-ujian itu, sehingga kita menjadi kuat, sehingga kita menjadi tahan uji. Sehingga kalau misalnya kita sudah tahan uji, maka menimbulkan ketekunan. Kalau misalnya kita sudah tekun, maka kita sudah biasa, sehingga kita sudah biasa menjadi gaya hidup. Maka ketika itu sudah kita jadikan sebagai gaya hidup, maka nama Tuhan dipermuliakan. Kita kuat, karena kenapa? Roh Tuhan sudah ada bagi kita. Roh Tuhan sudah ada dalam hati kita. Roh Kudus Tuhan ketika kita percaya kepada Yesus ada dalam hati kita dan memimpin kita. Tinggal saat ini, apakah kita mau mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus itu? Apakah kita mau dibimbing oleh Roh Tuhan? Apakah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus? Saya percaya bahwa kita seluruh jemaat, khususnya di GKP Bandung ini, saya yakin dan percaya bahwa kita senantiasa orang-orang yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mau dibimbing, dipimpin, dan dituntun oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayat hafalan Yesaya 63 ayat yang ke-14, saya bacakan inilah firman Tuhan. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Amin. Jemaat berdiri dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1. Allah hadir hati Terima kasih Roh Kudus atas tuntunanmu dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa ada sampai pada saat ini, itu semuanya hanya karena pertolongan, penyertaan, dan bimbingan daripada Engkau. Kami mengucap syukur kepadamu atas firman yang kami dengarkan pada saat hari ini. Memberikan kekuatan kepada kami, meneguhkan iman kami, bahwa Engkau adalah Allah, yang adalah Roh yang selalu menuntun kami, membimbing kami, di mana Engkau selalu menyertai kami, dan Engkau akan memberikan kedamaian kepada kami. Kami mohon padamu, berikan kemampuan, berikan kepada kami ketaatan, agar kami bisa melaksanakan, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami,
apa yang menjadi firman-Mu yang kami dengarkan pada saat hari ini. Kami berdoa kepada Tuhan, dimanapun firman diberitakan hari ini, baik di tempat ini maupun di tempat lain, biarlah firman-Mu tidak ditabur dengan sia-sia, tetapi biarlah bisa melekat di dalam hati kami sebagai umat-Mu, sehingga kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami. Setiap para hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian pelayanan, baik di tempat ini maupun yang ada di tempat yang lain, kiranya Engkau yang menolong, menyertai, dan kiranya apa yang mereka sudah lakukan, Engkau balaskan kepada mereka hal-hal yang baik. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu hari ini buat seluruh jemaat yang UNKB Bandung ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang sedang mengikuti ibadah di rumah saat ini secara live ini. Maka kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menolong kami, menyertai kami, membimbing, mengarahkan kami. Jauhkan kami dari sakit, penyakit, mara bahaya, kuasa iblis, sejahat, kuasa kegelapan. Tetapi biarlah Engkau memberikan kepada kami kesehatan yang baik. Berikan kepada kami kedamaian, kebahagiaan, sukacita yang daripada Engkau. Kuatkan kami dalam setiap kesusahan, pergumulan, penderitaan yang kami alami. Karena hanyalah Engkau sandaran kami, hanyalah Engkau sumber pertolongan, sumber pengharapan kami. Kami tidak meminta kepada yang lain. Hanyalah kepada-Mu Tuhan Yesus kami datang untuk meminta, berdoa kepada Tuhan. Kami serahkan juga dalam tangan-Mu buat anak-anak kami. Biarlah Engkau memberkati anak-anak ini, mereka yang masih kecil-kecil. Tuhan tolong mereka, berkati proses pertumbuhan mereka. Mereka yang sedang sekolah, berkatilah mereka, berikan mereka hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, kepintaran, berikan pada mereka. Mereka yang sudah besar dewasa, yang sudah bekerja, berkati mereka Tuhan. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Biarlah anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Engkau. Dan biarlah menjadi anak-anak yang berguna di tengah-tengah bangsa dan negara. Dan terlebih-lebih menjadi alat kemuliaan bagi Engkau. Dan biarlah mereka menjadi anak-anak yang mengasihi, menghargai orang tua mereka. Bapa di sorga, kami berdoa juga buat pekerjaan, usaha, aktivitas, kegiatan kami sehari-hari. Biarlah Engkau menjadikan itu sebagai sarana-Mu untuk memberkati kami. Meskipun saat ini sedang terganggu dengan adanya wabah COVID-19. Tapi kami percaya bahwa ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan bisa memulihkan segalanya untuk menjadi baik. Amin. Kami berdoa buat virus corona ini. Biarlah atas kehendak-Mu, atas seizin-Mu Tuhan. Biarlah kalau Engkau menghendaki, virus ini akan segera berakhir dari muka bumi ini. Sehingga kami bisa beraktivitas kembali. Sehingga kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan kami bekerja. Sehingga kami juga bisa beribadah secara bersama-sama kembali di tempat-tempat ibadah kami masing-masing. Bapa di sorga, kami juga berdoa pada Tuhan pada saat hari ini buat bangsa negara kami Indonesia ini. Berkatilah bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kesejahteraan. Biarlah Engkau memulihkan negeri kami ini. Biarlah Engkau memberkati para pemimpin bangsa ini. Berikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan. Agar setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, itu benar-benar keputusan yang daripada Tuhan. Karena Engkau memberikan mereka kebijaksanaan. Kami berdoa juga, kami sudah memberikan persembahan kami jemaat yang kami Bandung ini pada saat hari ini. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hati-Mu. Dan biarlah Engkau membalaskan berlimpah-limpah kepada kami. Kalau ada di antara kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Selama 1 minggu ke depan kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari berbagai hal yang tidak baik. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini, kami percaya Allah menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari bahaya. Berkat yang daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.